Awalnya saya berpikir bahwa perjalanan investasi saya baik-baik. Namun seiring waktu, akhirnya saya mendapati bahwa ternyata ada yang tidak beres, yang membuat saya terus mengalami kerugian bukan karena analisa saya kurang bagus. Awalnya saya sangat menikmati gonta-ganti saham, dapat informasi ini, ganti, terus saya lakukan dan saya menikmati karena di satu sisi saya jadikan itu sebagai suatu pembelajaran. Tapi ternyata ketika melihat perkembangan investasi saya, itu tidak bertumbuh, malah terus mengalami kerugian. Sampai akhirnya terbentuk suatu pola pikir yang salah, di mana saya menjadi seorang investor yang tidak yakin dengan apa yang saya beli. Sebagai seorang yang punya banyak waktu untuk melihat pergerakan harga saham, dan tentunya juga saya orang yang agresif, awalnya saya berpikir bahwa perjalanan investasi saya baik-baik. Namun seiring waktu, akhirnya saya mendapati bahwa ternyata ada yang tidak beres, yaitu bukannya saya mengalami keuntungan, tetapi malah terus mengalami kerugian. Nah, hal seperti inilah yang saya mau bagikan kepada teman-teman, bahwa sangat penting untuk memperhatikan perkembangan investasi Anda. Kalau dari saya sendiri dengan pengalaman itu, saya mempelajari bahwa sejatinya yang membuat saya terus mengalami kerugian bukan karena analisa saya kurang bagus, melainkan karena keseringan jual beli saham. Awalnya saya sangat menikmati gonta-ganti saham, dapat informasi ini ganti, dapat rekomendasi yang ini ganti, coba menganalisa lagi yang lain dan dapati yang bagus ganti, dan terus saya lakukan dan saya menikmati karena di satu sisi saya jadikan itu sebagai suatu pembelajaran. Tapi ternyata ketika melihat perkembangan investasi saya, itu tidak bertumbuh, malah terus mengalami kerugian. Bahkan tidak tanggung-tanggung bisa mencapai 20-30% dari modal yang saya miliki. Sementara setiap saham yang pernah saya pegang itu tidak pernah floating loss atau tidak pernah cut loss sampai sejauh itu. Awalnya saya berpikir bahwa pastilah penyebab kerugian itu disebabkan karena memang saya belum menemukan saham yang bagus. Tapi suatu ketika saya mendapat atau saya membaca dari riwayat transaksi saya, ada yang namanya biaya materai sebesar 10.000 dari sekuritas yang saya pakai. Setelah saya googling tentang info kenapa ada biaya materai, ternyata saya dapati bahwa transaksi saya itu sudah mencapai batasan di mana harus membayar biaya materai, dan tentunya pada waktu itu dengan modal yang sebenarnya tidak terlalu banyak, ya cuma di kisaran 3-6 juta, saya memulai untuk belajar investasi. Tetapi ternyata dalam 1 bulan itu saya bisa membayar sampai 3-4 kali materai, biaya materai. Tandanya ternyata itu membayar 1 kali materai itu sebesar 10.000 itu ketika mencapai transaksi baik jual maupun beli, ketika diakumulasi sudah mencapai nilai 10 juta rupiah. Nah, bisa teman-teman bayangkan betapa transaksi saya itu sangatlah lancar, atau boleh dibilang sangat sering bertransaksi jual beli, karena dengan modal 3-6 juta saja saya bisa transaksi itu. Kalau sampai 4 kali bayar biaya materai berarti sudah mencapai kurang lebih 40 juta lebih. Sementara saya sendiri tidak merasa bahwa saya seorang trader. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa cara saya berinvestasi itu sudah mengarah ke trader. Nah, dari pengalaman ini maka saya belajar banyak
bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya sudah di luar batasan, karena saya bukan berencana untuk menjadi seorang scalper. Saya mau menjadi seorang investor yang membeli saham, menyimpan, dan menunggu hasil yang maksimal. Nah, apa saja yang membuat dimana awalnya berniat untuk menjadi seorang investor tapi ujung-ujungnya menjadi seorang trader? Saya ternyata tidak konsisten dengan metode investasi yang saya gunakan. Contoh, awalnya saya tipe orang, saya belajar untuk berinvestasi dengan sistem turnaround, artinya mencari saham-saham yang penurunan harga yang drastis tapi sebenarnya masih berpotensi untuk bertumbuh. Tapi kenyataannya ketidakmampuan saya untuk bersabar membuat akhirnya ketika belajar tentang metode dividend investing, maka saya mengganti. Dan itu terus belajar lagi metode yang lain, terus diganti, belajar lagi metode yang lain, terus diganti, sampai akhirnya terbentuk suatu pola pikir yang salah, di mana saya menjadi seorang investor yang tidak yakin dengan apa yang saya beli. Ketika menemukan metode-metode yang baru, ketika mendengar rekomendasi-rekomendasi saham, saya begitu mudah untuk beralih. Artinya di sini saya tidak konsisten, dan ini yang membuat akhirnya saya tidak punya pegangan yang kuat ketika berinvestasi. Hari ini begitu yakin saya mengatur portfolio, namun besoknya saya bisa sangat ragu dengan apa yang saya beli, sehingga bisa dalam hitungan jam saya bisa jual lagi, kemudian mengatur lagi yang baru. Jadi jual beli bukan karena lebih didasarkan karena seorang trader, tetapi jual beli karena didasarkan pada ketidakyakinan atas apa yang saya beli. Nah, ini yang membuat terbentuk suatu pola pikir yang salah, sehingga membuat saya mengalami kerugian. Sekalipun mungkin secara modal masih belum terlalu besar, tetapi kalau dihitung dari persentase sudah cukup lumayan besar kerugian, baik secara uang maupun waktu, bahkan juga perasaan. Berkali-kali saya mengalami saat dimana saya menjual saham yang pada dasarnya saya sudah analisa sesuai dengan kemampuan, tapi kemudian cuman karena satu dan lain hal jual 1-2 minggu kemudian naiknya sangat drastis, yang jadi pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya yang terpenting dalam investasi adalah kita harus belajar untuk konsisten. Kesalahan terbesar saya pikir ketika saya mengalami kerugian itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena tidak konsisten dengan apa yang sudah saya lakukan. Saham sendiri pada dasarnya adalah seperti menjalankan sebuah bisnis, karena di balik saham itu ada bisnis. Maka tentunya seperti menjalankan bisnis, ketika kita tidak konsisten dengan apa yang sudah kita kerjakan, pasti bukannya mengalami keuntungan, pasti mengalami kerugian. Jadi menjadi suatu kesalahan apabila kita tidak konsisten. Maka belajar dari pengalaman ini, sebaiknya teman-teman konsisten dengan metode yang teman-teman sudah pelajari dan yang teman-teman sudah terapkan. Intinya apa yang teman-teman pelajari metode itu untuk investasi, apalagi untuk jangka panjang, biasanya itu adalah suatu hal yang bagus. Hanya memang kita harus sadar diri bahwa sejatinya kita tidak dapat menentukan kapan saham itu akan naik. Jadi bagi Anda yang masih pemula, memang sangat mengasihkan untuk jual beli saham, apalagi dalam sehari kita bisa berapa kali jual beli, rombak portofolio kita ganti. Dan tentunya bagi sebagian orang, contoh seperti bagi saya, itu menjadi suatu kesenangan. Tetapi harus diingat bahwa investasi memang harus ada kesenangan, tetapi tentunya kesenangan kita itu
akan berubah menjadi satu kekecewaan apabila tidak dibarengi dengan yang namanya keuntungan. Sebaliknya, apabila kita mengalami keuntungan, hal-hal yang tidak menyenangkan seperti bagaimana kita konsisten, bagaimana kita belajar, tentu itu akan berubah menjadi suatu kesenangan. Jadi bagi Anda yang berniat untuk menjadi investor, bukan trader, belajar dari pengalaman yang pernah saya alami ini, jangan sampai Anda terjebak dengan kesenangan untuk jual beli saham. Belajar untuk konsisten dengan metode yang Anda terapkan dan tetap yakin bahwa meraih keuntungan yang maksimal itu tidak bisa hanya dalam waktu sekejap. Kalaupun ada yang dapat keuntungan dalam waktu 1-2 hari atau mungkin 1 minggu, 1 bulan yang cukup besar, itu biasanya dari 1 juta mungkin ya bisa dapat 1, tetapi itu pun yang 1 itu kalau dia pertahankan metodenya itu tidak menutup kemungkinan bulan ini dia mengalami keuntungan yang banyak, tapi bulan-bulan berikutnya dia bisa mengalami kerugian. Maka konsistenlah dengan metode yang Anda terapkan. Jika Anda memang mau menerapkan metode dividen investing, ya jalankan aja. Apalagi untuk dividen itu memang harus disimpan dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin selamanya. Penting dapat dividen. Cukup Anda screener saham-saham yang memberikan dividen yang maksimal, memuaskan menurut Anda, ya investasilah. Soal penurunan atau fluktuasi harga, ya biarkan aja seperti itu. Selama kinerjanya bagus, maka pasti harga sahamnya akan mengikuti. Tugas Anda cukup terus menganalisa apakah kinerja masih cukup bagus. Jika tidak, maka disitulah kesempatan Anda untuk mengganti. Tidak keseringan mengganti saham hanya karena mendapatkan metode-metode yang baru. Belajar banyak juga penting, tapi jauh lebih penting untuk konsisten dengan satu metode yang Anda pelajari. Maka itu akan menghindarkan Anda dari kebiasaan jual beli, dan itu akan melatih Anda untuk menjadi disiplin, menjadi sabar, untuk menunggu profit yang maksimal yang pasti akan dimiliki oleh investor yang konsisten. Ingat, IHSG, investor harus selalu gembira. Kita gembira dengan pembelajaran kita gembira dengan pengalaman kita gembira juga dengan profit yang akan kita raih ketika kita terus konsisten. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu di bahasan selanjutnya. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.